Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Perampas senjata api Kapolsek KP3 Udara di Ilaga, Kabupaten Puncak, diringkus polisi. Serang Polres Jayawijaya, 5 tentara diproses hukum Pomdam 17 Cendrawasih. Gelar operasi Kartens, polisi temukan belasan pengendara motor tidak menggunakan helm. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. 130 polisi dikerahkan untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kerom di Gedung Pramuka, Arso Swakarsa. Polisi ditempatkan di setiap pintu masuk, mencegah adanya penyusup dan keributan. Dan kita menerjunkan satu harinya 130 personil untuk melaksanakan pengamanan. Dan juga kita ada mendapatkan BKO Brimob, 1 peleton, ikut melaksanakan pengamanan pada hari ini. Dan memang tadi sesuai dari arahan Kabakop, juga saya tambahkan tadi, pengamanan ini dilakukan dengan humanis. Apabila ada hal-hal yang memang nanti akan mengganggu, tentunya kita berupaya seminimal mungkin melakukan tindakan yang sifatnya sedikit represif ya, tapi kita utamakan adalah humanis. Tentunya ini adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat, dan apapun hasilnya kita harapkan semua pihak bisa menerima. Dan tadi anggota kita sudah siap melaksanakan pengamanan, jadwalnya sampai jam 10 malam ataupun sampai tengah malam pun sudah disampaikan untuk siap secara mental, fisik dengan baik. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Gubernur meminta warga membantu kepolisian menjaga keamanan. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dan tetap mempercayakan proses rekapitulasi kepada KPU dan Bawaslu. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan kami mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dalam kemudian menyambut Idul Fitri dengan baik, dengan aman, damai dan tertib. Terima kasih. Tahapan pemilu saat ini sudah berada di tingkat kabupaten dan rencananya pada 20 Maret mendatang akan selesai di tingkat nasional. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kerom dan Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Belum lama ini beredar luas daftar caleg yang lolos terpilih pada pemilu di media sosial. Daftar caleg menjadi perbincangan serius warga di Merauke. Dalam daftar tersebut bahkan tercantum jelas nama caleg yang lolos, berikut asal partai, dan jumlah perolehan suara yang didapat dari semua daerah pemilihan. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, dengan tegas memastikan daftar caleg yang beredar tersebut tidak benar dan hoaks. Ros mengatakan hingga saat ini KPU belum menetapkan caleg yang lolos untuk semua dapil di Merauke karena proses perhitungan suara masih berlangsung. Ya, kita tunggu rekapitulasi secara berjenjang dan penetapan calon terpilih. Saya pikir kita harus lebih memberikan informasi yang lebih akurat
dari KPU, sumber resmi untuk masyarakat untuk tidak mempercayai berita-berita hoax. Kita tunggu hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang dan akan dikeluarkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Merauke untuk perolehan kursi DPR Kabupaten Merauke untuk 30 kursi. Kami secara resmi belum mengeluarkan terkait dengan calon terpilih. Pertama, yang kami lakukan ini adalah pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara. Nanti setelah ini akan lagi dilakukan rapat pleno untuk penetapan calon terpilih. Ketua KPU Merauke menegaskan pada saatnya nanti KPU akan mengumumkan secara resmi nama-nama caleg yang lolos dan sah sehingga berhak menjadi anggota dewan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 46 pasangan suami istri beragama Islam mengikuti nikah massal gratis yang diselenggarakan pemerintah Kota Jayapura di Aula Siansor, kantor wali kota. Nikah massal sengaja digelar pemerintah Kota Jayapura karena banyak pasangan yang sudah menikah secara agama, namun belum disahkan oleh negara. Program nikah massal dan juga sedang isbat bagi umat muslim di Kota Jayapura dan juga pencatatan sipil massal bagi yang umat Kristen dan juga Hindu dan Buddha. Setiap tahun kita lakukan dan sekarang keseluruhannya itu sudah hampir 2000 ya, 1961 sekitar itu. Nah, hal ini tentu untuk membantu warga masyarakat kita yang mungkin dari sisi ekonomi tidak mampu atau juga dengan berbagai kendala, persoalan sehingga kemudian belum bisa melangsungkan pernikahan. Sehingga pemerintah hadir memfasilitasi masyarakat kita yang kurang mampu ataupun juga ada permasalahan melalui petugas di lembaga keagamaan masing-masing bekerja sama dengan pemerintah kota, khususnya Dinas Dukcapil. Sehingga hari ini untuk tahun ini ya untuk masyarakat muslim hari ini kita lakukan ada 50 pasang untuk ijab kabul. PKI menambahkan, setelah melaksanakan nikah massal, para pengantin langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, diantaranya buku nikah, kartu keluarga, dan KTP yang sudah diperbarui. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.